Salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Syukur kepada Allah sehingga kita bisa berjumpa pada pertemuan kita yang kedua. Sabtu 23 Oktober 2021 dengan materi menjawab pertanyaan mana ada di dalam Alkitab. Isa Al-Masih pernah berkata, "Akulah Tuhan, sembahlah aku." Saya jawab pertanyaan di atas. Ada. Bapak Ibu, saudara-saudari mau berapa ayat? Demi kenyamanan para pemirsa, saya berketetapan untuk membatasi waktu saya berbicara adalah 10 menit saja. Tapi saya tidak mau tergesa-gesa. Isa Al-Masih memberitahu bahwa dirinya adalah Tuhan ini bisa kita jumpai di 3 kitab selain di Markus 2 ayat 1 sampai 12, ada pula di Matius 9 ayat 1 sampai 8, ada di Lukas 5 ayat 17 sampai 26. Saya cuma menunjukkan ayatnya saja, lalu kita bahas bersama. Saya tidak berkhotbah, saya orang awam belaka. Mari kita baca Markus 2 ayat 1. Ayat 1. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ayat 3, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawa kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya, yang ada di atas Isa Al-Masih. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Ayat 6. Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? 8. Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa engkau berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan'?" 10. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Ini renungan kita. Mengatakan salah satu dari 2 kalimat itu, "Dosamu sudah diampuni," atau "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah," adalah sama mudahnya. Kan cuma dikatakan saja. Bisa dipilih yang mana saja untuk diucapkan. Lah, jika sama mudahnya, mengapa Yesus atau Isa Al-Masih memilih mengucapkan dosamu sudah diampuni? Mengapa? Sebabnya adalah Yesus atau Isa Al-Masih memang bermaksud supaya orang Yahudi yang berkerumun di situ tahu bahwa anak manusia di dunia ini berkuasa mengampuni dosa. Yesus atau Isa Al-Masih membahasakan dirinya sebagai anak manusia.
Jadi memang Yesus bermaksud memberitahu orang Yahudi yang berkerumun di situ bahwa Yesus di dunia ini berkuasa mengampuni dosa. Yesus adalah Allah di dunia ini berkuasa mengampuni dosa. Yesus atau Isa Al-Masih membahasakan dirinya sebagai anak manusia. Kita renungkan apa yang beliau ucapkan. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Ini originalnya. Yaitu suatu pekerjaan yang hanya bisa dilakukan oleh Allah sendiri. Seperti yang dipahami dan diucapkan dalam hati oleh para ahli Taurat yang berada di situ. Mereka akan memahami bahwa hanya Allah saja yang dapat mengampuni dosa. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Yesus atau Isa Al-Masih yang dibahasakan sebagai anak manusia tadi berkuasa mengampuni dosa. Suatu pekerjaan yang hanya bisa dilakukan oleh Allah sendiri, seperti yang dipahami dan diucapkan dalam hati oleh para ahli Taurat yang berada di situ. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini aku, ini kalimat langsungnya, tadi kalimat tidak langsungnya, ini kalimat langsungnya, bahwa di dunia ini aku berkuasa mengampuni dosa. Yaitu suatu pekerjaan yang hanya bisa dilakukan oleh Allah sendiri, seperti yang kau pahami, seperti yang kau pahami dan kau pikirkan dalam hati. Kamu sekalian para ahli Taurat yang sedang berada di sini. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini aku adalah Allah sendiri yang bisa mengampuni dosa, seperti yang kalian para ahli Taurat yang berada di sini pikirkan. Tapi supaya kamu tahu bahwa aku adalah Allah sendiri yang sedang berada di dunia ini, yang sedang berada di dalam daging, supaya bisa kamu lihat. Ini bahasa yang digunakan oleh Alkitab LAI 1974 di surat Roma pasal 8 ayat 3. Tetapi supaya kamu tahu bahwa aku adalah Allah sendiri yang sedang berada di dunia ini, yang sedang mengambil rupa manusia yang dikuasai dosa. TYK, Tuhan Yesus Kristus tidak berbuat dosa. Yohanes 8:46. Walaupun mengambil rupa manusia yang dikuasai dosa, Yesus tidak berbuat dosa. Itulah cara Yesus atau Isa Al-Masih memberitahu keberadaan dirinya adalah Allah dengan tidak langsung. Dengan demikian kita bisa merasakan pribadi beliau yang lembut dan rendah hati, tanpa meninggalkan kewibawaan otoritas beliau sebagai Allah, dengan ucapan supaya kamu tahu bahwa aku ini Allah yang berkuasa mengampuni dosa. Itu kalimat langsungnya. Kalimat langsungnya supaya kamu tahu bahwa anak manusia, dia bahasakan orang ketiga, padahal dirinya. Beliau tidak berkata, hei kamu sekalian, ku beritahu ya, bahwa aku ini Allah, sembahlah aku. Jika demikian, terasa tidak mencerminkan kewibawaan sebagai Allah atau Tuhan. Seandainya para ahli Taurat dan orang-orang Yahudi pada saat itu percaya apa yang disampaikan oleh Isa Al-Masih atau Yesus itu, tentu mereka segera tersungkur, berlutut, dan sujud menyembah kepada Allah yang sedang berdiri di hadapannya, yaitu Yesus atau Isa Al-Masih, Allah yang mengenakan daging. Demikian pula pada masa kini, abad 21 Masehi ini,
Jika orang memang sungguh-sungguh mencari Allah dan mau menerima pemberitahuan langsung dari Yesus atau Isa Al-Masih ini, bahwa beliau adalah Allah atau Tuhan, sudah pasti mereka tersungkur menyembah beliau tanpa harus ada yang menyuruhnya. Sekarang Yesus atau Isa Al-Masih tinggal di sorga, mengenakan tubuh kemuliaan yang tembus dinding tembok. Kita bisa baca itu di kitab Yohanes 20, di mana peristiwa Thomas yang tidak percaya. Yesus atau Isa Al-Masih tembus tembok. Beliau tidak menolak ketika disembah, karena beliau adalah Allah yang berhak menerima penyembahan dari siapa saja yang mau menyembah Allah, karena Yesus adalah Allah atau Tuhan sendiri. Demikianlah kita telah menemukan satu ayat yang pertama atau kesatu yang menjawab pertanyaan, mana ada di dalam Alkitab Isa Al-Masih pernah berkata, "Akulah Tuhan, sembahlah aku." Kita sudah dapat, saudara. Rencana saya, jika Tuhan izinkan, saya akan menyampaikan beberapa ayat yang menunjukkan bahwa Yesus atau Isa Al-Masih itu Tuhan secara bertahap. Setiap unggahan satu ayat. Maksimum 10 menit saya upayakan. Semoga Roh Kudus menolong para pemirsa sekalian untuk menerima keberadaan pribadi Yesus atau Isa Al-Masih ini. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi para pemirsa beserta keluarga dan usaha yang ditanganinya. Amin.